Islam merupakan agama yang tumbuh di daerah Arab dan memiliki jumlah umat terbesar di dunia. Rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam banyak dipelajari oleh banyak orang, terutama oleh kaum muslim. Mengapa Islam lahir dan tumbuh di Arab? Inilah rahasia mengapa Jazirah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Islam merupakan agama terbesar di dunia dan telah lahir di daerah Arab. Hal ini dapat dilihat dari asal-usul para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Allah, dan mereka semua berasal dari Arab. Dari daerah Arab ini kemudian Islam mulai tersebar di seluruh penjuru dunia, sehingga saat ini di setiap negara di belahan bumi ini dapat dijumpai umat Islam di dalamnya. Mengapa negeri Arab dipilih sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam? Inilah pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh sebagian besar orang. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Islam di negara lainnya seperti Jepang, Amerika, atau Indonesia? Berikut alasannya. 1. Arab negara yang damai dan fitrah. Pada saat itu negara Arab merupakan negara yang memiliki penduduk yang hidup dengan damai dan tenang dibandingkan dengan negara lainnya. Bangsa Arab hidup dengan sederhana, tenang, dan jauh dari kemewahan seperti bangsa Persia yang memiliki kemewahan dan juga kecerdasan yang tinggi yang dapat merusak moral dengan membungkusnya dengan kedok agama. Bangsa Arab tidak memiliki kekuatan militer seperti bangsa Romawi yang menyalahgunakannya untuk ekspansi ke negara lainnya. Bangsa Arab juga tidak memiliki keunggulan dalam filosofis dan dialektika seperti bangsa Yunani, sehingga menjadi bangsa yang kaya akan mitos dan khurafat. Bangsa Arab merupakan bangsa yang masih menjaga fitrahnya, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan mulia. Tapi mereka tidak memiliki makrifat atau pengetahuan yang benar untuk jalan hidup mereka, sehingga bangsa Arab masih hidup dalam kebodohan dan kegelapan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. 2. Arab terletak di antara dua peradaban. Salah satu alasan tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam di Arab adalah Jazirah Arab secara geografis terletak di antara dua peradaban yang sangat berbeda, yaitu peradaban pertama merupakan peradaban barat yang lebih mementingkan materi sehingga nilai-nilai kemanusiaan mereka tidak utuh. Sedangkan peradaban yang kedua adalah peradaban timur yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dengan hayalan. Jadi secara logika Jazirah Arab merupakan garis yang memisahkan dua peradaban yang sangat bertolak belakang. Sehingga Islam lahir dan tumbuh di tempat ini untuk merubah kedua peradaban menuju jalan yang benar. Dengan adanya letak strategis ini maka dapat memudahkan dakwah dari Arab ke seluruh penjuru dunia. 3. Bahasa Arab merupakan bahasa yang istimewa. Bangsa Arab berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Ternyata setelah dikaji lebih dalam, bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bahasa lain yang ada di dunia ini. Jadi tak heran jika kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala diterjemahkan dalam bahasa ini sebagai pedoman hidup manusia di dunia dan menjadi bahasa pertama yang harus dipelajari oleh setiap umat muslim. Rahasia dipilihnya Jazirah Arabia sebagai tempat lahir dan berkembangnya Islam merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keistimewaan yang dimiliki oleh Jazirah Arab merupakan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Islam dengan baik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki daerah lain seperti Jepang atau India sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Islam, maka daerah itu akan memiliki keistimewaan yang telah dirancang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi semua yang terjadi di dunia ini, baik itu mengapa Islam lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimani oleh setiap umat Islam di dunia ini. Itulah beberapa informasi seputar rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam, dan semua itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.